Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bella Bernadetta Nadabdab dengan NPM 218522005 kelas 6 SIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang maturity level pada COVID. Apa itu COVID? COVID merupakan sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis TI. COVID atau Control Objectives for Information and Related Technology merupakan a set of best practice atau framework bagi pengolahan teknologi informasi atau IT management. COVID disusun oleh the IT Governance Institute atau IGI dan Information System Audit and Control Association atau ISACA, tepatnya Information System Audit and Control Foundation atau ISAF pada tahun 1992. Apa itu maturity level? Maturity level merupakan salah satu pengukuran yang disediakan standar COVID. Pengukuran tingkat kematangan ini diatur pada COVID untuk tingkat manajemen dan memungkinkan para manajer atau pimpinan organisasi mengetahui bagaimana pengelolaan dan proses-proses TI di organisasi tersebut, sehingga bisa diketahui pada tingkat mana pengelolaannya. Kedua, maturity levels merupakan key process areas yang menjadi karakteristik dari setiap level. Untuk setiap bidang tersebut ada 5 faktor: tujuan, komitmen, kemampuan, pengukuran, dan verifikasi. Faktor tersebut tidak selalu unik bagi CMM. Model ini memberikan rangkaian teoritis di mana proses kematangan dapat dikembangkan secara bertahap dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut, seberapa bagusnya pengembangan atau kapabilitas manajemen tergantung pada tercapainya tujuan-tujuan COVID. Maka dibutuhkan metode maturity model. Apa itu maturity model? Maturity model adalah sebagai satu set tingkat terstruktur yang menggambarkan seberapa baik perilaku, praktik, dan proses organisasi dapat secara andal dan berkelanjutan menghasilkan hasil yang diperlukan, dan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk perbandingan dan sebagai bantuan untuk memahami, misalnya, untuk penilaian komparatif dari berbagai organisasi, di mana ada sesuatu yang sama yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Dalam kasus Capability Maturity Models atau CMM, misalnya, dasar untuk perbandingan adalah proses pengembangan perangkat lunak organisasi. Maturity model ini melibatkan 5 aspek. Yang pertama, maturity levels. 5 tingkat kontinuitas kematangan proses, di mana tingkat paling atas atau kelima adalah keadaan ideal, di mana proses akan dikelola secara sistematis dengan kombinasi optimasi proses serta peningkatan proses berkelanjutan. Yang kedua, key process areas. Area proses utama mengidentifikasi sekelompok kegiatan terkait ketika dilakukan bersama, mencapai serangkaian tujuan yang dianggap penting. Ketiga, goals. Tujuan dari area proses utama merangkum keadaan yang harus ada agar area proses utama diimplementasikan dengan cara yang efektif dan bertahan lama. Sejauh mana tujuan telah dicapai adalah indikator seberapa besar kemampuan organisasi telah menetapkan maturity levels. Keempat, common features. Fitur umum termasuk praktik dalam menerapkan key process area. Ada 5 jenis fitur umum: komitmen untuk melakukan, kemampuan untuk melakukan, kegiatan yang dilakukan, analisis pengukuran, dan verifikasi implementasi. Dan yang terakhir, kelima, yaitu key practice. Praktik-praktik utama menggambarkan elemen-elemen infrastruktur dari praktik yang berkontribusi paling efektif terhadap implementasi area. Oke, begitulah penjelasan dari saya. Terima kasih and see you.